Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem ada dua, komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Apa kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Satu, perpindahan penduduk. Dua, penebangan liar dan pembakaran hutan. Tiga, pengeboran minyak di laut. Empat, perburuan liar. Lima, perusakan terumbu karang. Enam, penggunaan pupuk berlebihan. Tujuh, penggunaan pestisida yang berlebihan. Hewan yang sering diburu dan dimanfaatkan manusia sehingga mengarah pada kepunahan. Ini ada rusa. Namaku rusa. Bagian yang dimanfaatkan. Satu, tanduk. Tandukku dimanfaatkan untuk membuat kancing baju dan gagang pisau. Dua, minyakku dihasilkan dari kelenjar perut rusa. Minyak ini digunakan untuk pembuatan obat dan parfum. Tiga, kulitku digunakan untuk membuat sepatu atau sarung tangan. Namaku burung merak. Bagian yang dimanfaatkan adalah buluku. Buluku sangat indah. Biasanya digunakan untuk membuat hiasan dinding. Namaku duyung. Bagian yang dimanfaatkan adalah daging. Dagingku memiliki rasa yang lezat. Minyakku dapat mengobati TBC dan nyeri sendi. Taringku digunakan untuk membuat pipa rokok. Namaku ikan hiu. Bagian yang dimanfaatkan, sirip dan daging dijadikan makanan. Tulang rawan dapat menyembuhkan penyakit tulang dan sendian. Minyak hati hiu mengandung vitamin A, dapat mencegah kanker dan dapat dimanfaatkan untuk membuat kosmetik. Namaku harimau. Bagian yang dimanfaatkan, kulit. Kulitku dijadikan hiasan dinding dan kerajinan. Harga kulitku sangat mahal. Tulang dan taringku digunakan untuk pengobatan tradisional. Tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia sehingga mengarah pada kepunahan, yaitu ada kayu ulin. Kayu ulin adalah kayu yang bersifat sangat kuat, sehingga disebut pula kayu besi. Manfaatnya untuk membuat atap rumah, kusen, dan jembatan. Namaku biji kemiri. Manfaatku, minyak digunakan sebagai bahan pembuatan obat, kosmetik, dan industri cat. Kayu pohon kemiri digunakan untuk membuat peti, korek api, dan kerajinan. Namaku kayu kemenyan. Manfaatku, getah kemenyan berbau sangat harum.
digunakan untuk bahan pembuatan rokok dan obat-obatan. Namaku kayu manis. Manfaatku, kulitku sangat beraroma, terasa manis dan pedas. Biasanya digunakan sebagai bumbu masak. Kulitku juga dapat dipakai sebagai bahan baku berbagai jenis jamu dan obat. Namaku aren atau enau. Manfaatku, daunku dapat digunakan untuk membuat atap rumah. Lidi dapat disatukan menjadi sapu. Ijuk dapat dipintal menjadi tali. Tangkai dan pelepah daun bisa diolah menjadi benang dan senar. Menghasilkan nira dapat diolah menjadi gula aren. Nira mentah dapat digunakan sebagai obat pencahar. Batang bagian luar digunakan untuk membuat papan. Batang bagian dalam atau empulur digunakan sebagai bahan baku sagu. Akar digunakan untuk memperlancar air seni. Namaku pohon cendana. Manfaatku, kayunya dipakai sebagai bahan dasar parfum, dupa, dan sabun. Selain itu, sifat kayunya yang halus dapat digunakan untuk membuat hiasan. Namaku kayu jati. Manfaatku, kayu digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga dan bahan bangunan seperti kusen dan pintu. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Membentuk suaka margasatwa. 2. Membuat penangkaran hewan langka. 3. Melarang perburuan hewan langka. 4. Membentuk cagar alam. 5. Membudidayakan hewan dan tumbuhan. 6. Mencari bahan pengganti bagian-bagian tubuh hewan langka yang sering dimanfaatkan manusia dengan serat sintetis maupun serat tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pelestarian menjaga agar hewan dan tumbuhan tetap lestari dan ekosistem tetap seimbang.